KTT internasional mengenai perdamaian di Gaza digelar di kota Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 27 kepala negara dan pemerintahan dari berbagai negara dunia. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menjadi tuan rumah pertemuan, dengan sejumlah pemimpin besar turut hadir, termasuk Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Menurut kantor berita resmi Mesir, partisipasi para pemimpin dunia itu bertujuan membahas langkah konkret menuju penghentian perang di jalur Gaza dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Selain Prabowo dan Trump, hadir pula Presiden Turki, Emir Qatar, Raja Yordania, dan Presiden Palestina. Pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Italia juga dijadwalkan mengikuti pertemuan tersebut. Tak hanya itu, KTT ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Antonio Costa, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abdul Gheit. Namun Israel dan Hamas dipastikan tidak mengirimkan perwakilan dalam konferensi tersebut. Pemerintah Mesir menyatakan tujuan utama KTT adalah mengakhiri konflik di Gaza, meningkatkan upaya perdamaian, serta memulai era baru stabilitas kawasan. Hamas dan Israel akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan pertukaran sandera dan tahanan pada Senin 13 Oktober. Pertukaran berlangsung di dekat pangkalan militer Reim perbatasan Israel-Gaza dan dilakukan bertahap dalam 3 gelombang mulai pukul 8 waktu setempat. Palang Merah Internasional atau ICRC turut mengawasi proses untuk menjamin keamanan para sandera. Dalam video yang telah diverifikasi Reuters dan AP News, sejumlah sandera terlihat masih hidup. Di antaranya Guy Gilboa Dalal, Alon Ohel, Yosef Chaim Ohana, dan Elkana Bahbot. Sandera lain seperti Avinatan Or, Eitan Mor, Maxim Herkin, dan Bar Kuperstein juga tampak dalam rekaman Hamas dengan kondisi yang lemah. Sementara dua sandera lainnya, Tamir Nimrodi dan Bipin Joshi asal Nepal, masih berstatus hilang. Sementara itu, beberapa sandera dipastikan tewas dalam penahanan, termasuk Tamir Adar, Sontaya Akrasri, dan Muhammad Al-Ataras. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan bahwa perang di Gaza telah resmi berakhir bersamaan dengan dimulainya tahap awal gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam perjalanan menuju Israel dengan pesawat kepresidenan Air Force One pada Senin 13 Oktober. Ia dijadwalkan berpidato di hadapan parlemen Israel dan menghadiri serangkaian pertemuan terkait perdamaian. Usai kunjungan ke Israel, Trump akan menghadiri KTT internasional di Sharm el-Sheikh, Mesir guna membahas penyelesaian akhir perang Gaza. Menurut The Guardian, Trump meyakini situasi di Gaza akan kembali normal. Ia mengklaim gencatan senjata ini merupakan hasil diplomasi intensif dengan dukungan Qatar, Mesir, dan Turki. Jurnalis muda Palestina Saleh Al-Jafawari dilaporkan tewas saat meliput bentrokan di lingkungan Sabra, kota Gaza pada Minggu 12 Oktober. Menurut Al Jazeera Arabic, Al-Jafawari ditembak kelompok bersenjata pro-Israel saat mendokumentasikan situasi pasca gencatan senjata. Ia dikenal karena liputan kritisnya tentang kehancuran Gaza selama 2 tahun terakhir. Sanad agensi memverifikasi rekaman yang menunjukkan Al-Jafawari tewas dengan jaket bertuliskan "Press". Sumber keamanan Gaza menyebut kelompok pelaku sudah dikepung dan 60 anggotanya telah ditangkap. The Palestine Chronicle melaporkan pelaku diyakini sebagai kolaborator Israel. Bentrokan juga menewaskan sejumlah warga sipil yang baru kembali dari pengungsian. Kantor media pemerintah Gaza mengutuk pembunuhan itu dan menuding Israel terus menargetkan jurnalis Palestina, baik secara langsung maupun melalui kelompok proksi. Dalam wawancara sebelumnya, Al-Jafawari mengaku sering menerima ancaman karena liputannya. Sejak perang meletus pada Oktober 2023, lebih dari 270 jurnalis dilaporkan tewas di Gaza. Kematian Al-Jafawari terjadi ketika situasi di Gaza masih rapuh, meski perang telah dinyatakan berakhir. Hamas resmi mengumumkan tidak lagi memerintah jalur Gaza setelah konflik dengan Israel berakhir. Keputusan ini disampaikan menjelang konferensi perdamaian internasional yang dipimpin Presiden Amerika Donald Trump di Mesir pada Minggu 12 Oktober. Pejabat senior Hamas menyebut keputusan itu diambil sebagai bagian dari rencana perdamaian global yang tengah dibahas bersama Mesir,
Qatar, dan Amerika. Ia menjelaskan Hamas telah melepaskan kendali atas jalur Gaza dan tidak akan ikut dalam masa transisi pemerintahan. Langkah ini menandai perubahan besar dalam arah politik Hamas yang telah memimpin Gaza hampir 2 dekade sejak 2007. Keputusan itu muncul di tengah gencatan senjata dan pembebasan sandera yang menjadi bagian dari kesepakatan damai.